Sebelang, sebelang, yula kento, singkang hati-hati, lincah kono. Sebelang. Sebelang merupakan ritual adat yang penting. Dirayakan oleh masyarakat adat Osing di desa Olesari setiap tahun. Sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Dulur-dulurisun kabeh anggota adat kang Olesari iki termasuk anggota Seblang iki krono wis waktune marek lebaran dan setiap tahun dianakaken kena kesenian tradisi Seblang yaiku makane keberadaan masyarakat adat Osing berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur, tepatnya di wilayah Banyuwangi. Mereka menyebar di 9 kecamatan, dan di beberapa tempat masyarakat adat Osing telah berbaur dengan pendatang, seperti dengan masyarakat Madura, Jawa, dan Bali. Bahasa orang Osing dikenal sebagai Coro Osing atau Omong Osing. Dalam bahasa Bali, sing, varian dari Osing, bermakna tidak. Bahasa Osing lebih dekat ke Jawa kuno daripada bahasa Jawa. Condro Dewi Murtosia. Masyarakat adat Osing sangat erat dengan sastra lisan. Sastra lisan yang diwujudkan ke dalam bentuk mantra-mantra. Mantra merupakan sastra kuno yang di dalamnya mengandung doa-doa sakral, magis, dan berkekuatan gaib. Mantra-mantra mereka sebenarnya ditujukan kepada hal-hal yang bersifat positif, digunakan untuk kepentingan ritual adat. Syair-syair dalam mantra, bila diperhatikan, kadang sangat sulit mengartikannya. Hal ini dikarenakan kata yang digunakan dan susunan kalimatnya mempunyai makna terselubung, sulit dimengerti, apalagi diterjemahkan. Sehingga baik para sinden, pawang, tetua adat, bahkan ahli bahasa pun sulit memahaminya secara jelas dan tepat. Eleng mogok keser-keseran. Liwat jurang temurun jurang itu Pak. Liwat gunung temurun jurang. Jadi ini kegeseran. Masyarakat Osing yang bermukim di desa Olesari memiliki kepercayaan terhadap kehadiran dan kehidupan makhluk-makhluk halus. Dalam kepercayaan masyarakat adat Osing, dipercayai bahwa di setiap kampung atau desa dijaga atau ditunggu oleh roh leluhur mereka. Pengertian roh leluhur atau makhluk halus ini sangat erat dalam tata kehidupan mereka dan mempunyai pengaruh yang besar. Makhluk halus dalam pengertian masyarakat Olesari adalah danyang. Danyang ini sangat berbeda dengan pengertian jin, setan, iblis, dan jenis lainnya. Danyang adalah roh-roh leluhur yang mempunyai peran besar terhadap proses awal berdirinya suatu desa. Seperti tanah di Olesari ini sebenarnya milik para roh leluhur yang kini telah memiliki alam sendiri. Merekalah cikal bakal dari keberadaan tempat pemukiman yang sekarang mereka tempati.
Jadi masyarakat adat Osing yang bermukim di Olehsari menumpang pada tanah para roh leluhur. Secara umum, orang Osing merupakan petani yang unggul. Dalam budaya tani, syarat dengan resiko kegagalan. Untuk menghindari dari segala gangguan, maka mereka sangat berpegang teguh pada kepercayaan-kepercayaan yang terkait dengan aktivitas kesehariannya. Masyarakat adat Osing mengenal ritual kepercayaan dengan tujuan menghindari kegagalan dan gangguan dari manapun datangnya. Juga merupakan cara menghormati para leluhurnya. Tujuan besarnya dari acara ritual adat ini adalah mengucap syukur kepada Tuhan Sang Maha Pencipta dan menciptakan keselarasan di bumi. Dalam menjaga kelangsungan kehidupan ini, masyarakat adat Osing melaksanakan ritual adat Seblang. Dan salah satu bagian dari acara ritual ini adalah Ider Bumi, berarti mengitari bumi. Konsep melingkar seperti belahan bumi, dengan bagian pusatnya ditancapkan tiang yang digantungkan segala lambang persembahan sebagai sesaji. Di atasnya tergelar pelindung berupa payung agung, terbuat dari kain putih menaungi panjat para penabuh gamelan. Lingkar terdalam ditempatkan seperangkat gamelan sebagai pusat bunyi. Terdiri dari kendang, saron, kempul, dan gong. Lingkaran berikutnya adalah arena seblang menari. Desain lantai panggung berbentuk lingkaran, di mana seblang berjalan menari mengikuti lingkaran. Bentuk lantai panggung semacam ini merupakan bentuk panggung tertua, bahkan telah dipakai oleh komunitas manusia purba. Panggung lingkar ini dipercaya mempunyai kekuatan mahis. Lingkaran berikutnya adalah anak tangga yang berjumlah 4, sehingga untuk mencapai lingkar tempat penari seblang melakukan aksinya, diperlukan 5 langkah. Jumlah angka yang memberikan makna bagi yang memaknai. Lingkar terluar adalah tempat pengunjung yang datang dari berbagai kalangan. Mereka bukan sekedar menonton. Mereka datang menghadiri ritual adat dengan berbagai tujuan, keinginan, maksud, dan kehendaknya masing-masing. Mereka hadir dalam ritual adat ini untuk berharap, mengharapkan agar segala yang diharapkan bisa terkabul. Di bagian barat, terdapat pondok yang menghadap ke timur atau wetan sebagai lambang permulaan. Di dalam pondok ini terdapat aneka macam hasil bumi yang akan diperebutkan pengunjung di hari terakhir setelah seluruh rangkaian acara ritual dilaksanakan. Saat ritual berlangsung, tempat ini digunakan para sinden mendendangkan mantra-mantra. Ritual seblang diadakan selama 7 hari, dimulai sekitar jam 2 siang dan berakhir sekitar jam setengah 6 sore, sebelum waktu maghrib tiba. Pengunjungnya pun semakin menuju hari-hari terakhir, jumlah yang hadir akan semakin banyak dan bukan hanya dari masyarakat adat Osing saja. Ya bangga, gue bangga bisa jadi penari seblang. Emang mungkin pikirannya woncer ala seblang iku paran, tapi kan digawe kepentingan desa dewek, digawe selamatan. Tanpa seblang yo desane dewek oleh bencana. Penari kan. seblang di desa Olehsari diperankan oleh gadis remaja dan merupakan garis keturunan penari seblang. Pemilihannya dilakukan dengan suatu ritual yang sangat magis. Prosesi pemilihan dilakukan pada hari Kamis, malam Jumat, atau Minggu, malam Senin. Raga Mbah Sutrinah, yang dikenal dengan Mbah Sut, menjadi paran. Ritual ini disebut kejiban. Dialog antara roh leluhur dan para tetua adat ini juga dihadiri oleh Ma Asiyah,
penanggung jawab ritual, para pesinden, dan masyarakat desa, termasuk pejabat desa, turut menyaksikan. Setiap hari selama 7 hari, Mak Asiyah harus membuat mahkota yang dalam bahasa Osing disebut omprok. Napa nang samuja. Niki kembang kirangan napa nih kai? Kembang gantil. Omprok ini terbuat dari daun-daunan dan bunga segar. Di bagian depan omprok, di tengah terdapat sepotong cermin. Cerminnya buat apa, Mak? Kaca niki tamune dugi niki kaca mengki. Cermin yang terdapat di mahkota atau omprok dimaknai sebagai sarana mendapatkan kawan, yakni agar roh halus yang hadir dalam raga penari sebelang adalah roh halus yang seusianya. Sehingga makna cermin bukan sebagai tolak bala. Cermin dimaknai dan dipercayai sebagai sarana untuk memperoleh kerabat. Sederek-sederek, sedulur-sedulur, semua adalah saudara. Kita semua bersaudara. Sak anak gak foto, sak buyut. Kegiatan ini dilakukan di rumah penari sebelang, di rumah Soidah, penari yang terpilih. Bunga-bunga ini dipersiapkan untuk dijual. Walau Soidah berada di bilik ini dan juga ikut meroncek, namun sudah menjadi adat mereka bahwa sebelang tak boleh diliput. Pamali. Mak Asiyah bergegas menghampiri kawan-kawannya agar berkemas, menyiapkan diri dan berkumpul di rumahnya. Melalui gang-gang yang sempit, begitulah susunan kampung di Olesari. Jam 2 siang hari, Gantung. Mak Asiyah telah selesai mempersiapkan omprok. Di rumahnya juga sedang ada kegiatan merias penari sebelang. Lagi-lagi kegiatan ini pun tidak diizinkan untuk diliput. Pintu ditutup rapat-rapat. Ayo iki nganakan kewajiban rika kang setahun sepisan memangan gandrungan. Ayo. Prosesi ini dipimpin oleh tetua adat. Arak-arakan ini menuju tempat ritual. Penari sebelang diapit oleh 2 pawang yang merangkap sebagai sinden. Dan seluruh pendukung termasuk sinden-sinden yang lain berjalan di belakang dengan membawa seluruh sesajen. Tak ketinggalan, perapen dan payung agung melindungi penari sebelang. Belum ada bunyi gamelan dalam arak-arakan ini, namun gamelan sudah dibunyikan di tempat upacara. Iya, sisik nabi naik. Inilah mantra yang didendangkan oleh sinden untuk pembukaan acara ritual Sebelang Lokento oleh masyarakat adat Osing di Olesari, dipercaya sebagai mantra untuk memanggil roh halus atau sang hyang. Gending-gending lain menyusul seperti gending liliro kantun, cengkir gading podo nonton, kembang menur, kembang gadung, kembang pepe. Ada sekitar 27 tembang yang didendangkan dalam ritual ini. Kembang teremo miyayaten bok widya. Di bagian ini, kembang yang dibuat di rumah sebelang dijual kepada pengunjung.
Mereka sudah tidak sabar lagi untuk membeli bunga, dan pengunjung berebut membeli dengan tujuan masing-masing. Selama proses jual bunga ini, gending kembang dirmo terus dikumandangkan dan Seblang tetap duduk. Beberapa pengunjung melalui sinden atau pawang meminta tolong agar air yang dibawa diberikan kepada Seblang untuk dimantrai sesuai permintaan pengunjung. Seblang pun dengan sabar melayani keinginan dengan memberi tambahan daun pisang muda yang terjuntai di omproknya dan memasukkannya ke dalam air. Kembang pun habis terjual dan para pengunjung merasa puas telah mendapatkan kembang dermo. Dengan sarana kembang ini, mereka berharap dan mengharapkan agar semuanya dapat terwujud. Sebagai penutup babak ini, Seblang mengitari arena kembali. Babak ini berakhir dan dilanjutkan dengan gending layar kumendung. Dalam prosesi gending layar kumendung dilakukan tundikan, yakni penari Seblang akan melempar sampur ke tengah pengunjung, dan bagi pengunjung yang ketiban sampur atau terkena lemparan sampur, dengan rela hati menari bersama Seblang. Pada hari ketujuh, pada gending layar kumendung, sebelum acara tundikan atau lempar sampur, lebih dahulu diadakan ritual Ider Bumi, yakni acara kirab mengelilingi batas desa Olesari. Seluruh peserta ritual adat dengan setia dan sukarela akan mengikuti prosesi kirab ini. Perjalanan kirab mengelilingi desa melalui jalan raya, dan di setiap tempat atau titik tertentu, Seblang akan berhenti dan menari. Makam-makam akan disinggahi, seperti makam Mbah Ketut. Memasuki jalan desa, di beberapa tempat yang dianggap mempunyai kesejarahan masa lalu, selalu berhenti dan Seblang akan menari sejenak. Di tempat penghentian yang penting dan mengharukan adalah ketika berhenti di depan rumah Mbah Sut. Seblang disambut dengan ramah oleh Mbah Sutrinah. Di perempatan dekat masjid, Seblang berhenti dan menari cukup lama. Selanjutnya seluruh rombongan Seblang menuju kantor desa. Di sini disambut Ibu Lurah dan berkesempatan menari bersama. Seblang dipertemukan dengan Pak Camat yang ikut serta menari bersama. Rangkaian ritual ini kembali ke tempat semula. Waktu tundikan, Kang Hon rasakno iku koyo mangan boneka, jalan-jalan sak koncoan. Yo kapan Kang diserki mungkin yo disenengi tiku ning atine wong iku bisa suwi mangane, tapi kadung wis sing yo koyo ibaratnya ditondong ngono. Ritual tundikan, ritual melempar sampur ke pengunjung dengan diiringi gending layar kumendung. Sampur dilemparkan.
Dan bagi yang terkena lemparan sampur, maka berarti dengan tulus menari bersama. Sampur. Sampur di tangan sebelang adalah sarana memberi kehormatan kepada seluruh yang hadir tanpa perbedaan. Sampur di tangan sebelang memberi rasa senang dan bahagia tanpa pandang bulu. Sampur di tangan sebelang memperluas kekerabatan tanpa tebang pilih. Sampur di tangan sebelang adalah sarana menjalin persaudaraan tanpa pilih kasih. Layar komandong ombyak kombol ring segara sekiarane yo tuwian nagong temenggung nunggyang kereta. Sondro Dewi. Ya, waktu itu kayak naik sesuatu tapi kayak terjatuh gitu. Ya kayak pohon kayak gitu itu. Diawali gending Condro Dewi, terdengar dengan ritme yang lambat. Ritme ini semakin cepat dan sampai pada ektase puncak. Sebelang pun jatuh. Mak Asyah, sebelangnya jatuh. Apa? Sebelangnya jatuh. Bagaimana selanjutnya, Mak? Sebelang secepatnya harus bangkit kembali. Bagaimanapun caranya, semua yang hadir sangat berharap agar secepatnya sebelang bangkit kembali. Jika sebelang tak bangkit kembali, bencanalah yang akan melanda kita semua. Jangan sampai terjadi. Bangunkan dia. Bangunkan, Mak. Kalau Mak Asyah merasa tidak mampu, kami semua, para sedere sedulur, siap membantumu. Dengan apa, Mak, kami membantumu? Agar sebelang cepat bangun dan kembali ke alam nyata. Cepat, Mak. Bangunkan, Mak. Kasihan sebelangnya. Sebelang akan bangkit jika ada pengorbanan secara sukarela, membantu dengan hati tulus, dengan kejujuran, yang ikhlas bersedekahnya. Ayo, sedere-sedere, sedulur-sedulur, ayo kita kumpulkan segala budi baik, segala kejujuran, segala ketulusan. Ayo, bermurah hatilah. Bermurah hatilah. Lembaran uang bukan lagi bermakna sebagai alat transaksi. Lembaran-lembaran uang merupakan sarana menyatakan ketulusan. Lembaran-lembaran uang dimaknai sebagai bentuk pengabdian. Lembaran-lembaran uang adalah ungkapan hati yang ikhlas. Lembar-lembar uang membantu bagi yang ingin keluar dari kesulitan. Ini, Mak, segala kebaikan, ketulusan, kejujuran sudah terkumpul. Bungkus yang rapat, Mak. Berikan ke sebelang, Mak. Bisikan kalau sederet-sederet, sedulur-sedulur, semuanya telah berjuang membangun budi baik. Semua yang hadir berharap agar segala mara bahaya jangan sampai melanda kehidupan. Jauhkan semua dari segala bencana, dan selamatlah kami.
Purno yo.